Harapan Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat baterai mobil listrik dunia tampaknya bukan isapan jempol. Keseriusan pemerintah tersebut memantik banyaknya investor dunia yang menanamkan modalnya di tanah air. Investasi 285 juta US dollar ditanamkan untuk smelter pabrik baterai di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Menyusul groundbreaking pabrik sel baterai kendaraan listrik Hyundai yang menggandeng LG senilai 1,1 miliar US dollar di Kerawang pada 15 September 2021. Groundbreaking yang dilakukan Presiden Jokowi sebagai tindak lanjut penandatanganan Heads of Agreement atau kesepakatan pokok proyek investasi baterai antara PT Industri Baterai Indonesia dan konsorsium LG pada April 2021. Total investasi baterai listrik pertama di Indonesia itu mencapai 9,8 miliar US dollar. Industri sel baterai kendaraan listrik ini terintegrasi dengan fasilitas penambangan, pelaburan atau smelter, pemurnian atau refining, industri purchasor, dan katoda. Fasilitas produksi baterai listrik yang akan dibangun adalah yang pertama di Asia Tenggara. Cikal bakal kerjasama antara PT Industri Baterai Indonesia dan konsorsium LG dimulai pada 2019 ketika Presiden Jokowi dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in bertemu di Busan, Korea Selatan. Setelah melalui rangkaian proses penjajakan, negosiasi, dan studi kelayakan, akhirnya, kedua pihak sepakat menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MOU) pada 18 Desember 2020 di Seoul, Korea Selatan. Sementara itu di akhir September 2021, peletakan batu pertama smelter batu baterai mobil listrik juga dilakukan di Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Yang melakukan adalah Hong Kong Excellence yang bekerja sama dengan perusahaan dalam negeri PT Silo. Hong Kong Excellence merupakan perusahaan patungan antara Robin Zeng, founder dan shareholder pengendali CATL, produsen baterai mobil listrik terbesar di dunia, bersama dengan Liang Feng yang merupakan founder dan shareholder pengendali Putai Lai. Investasi yang ditanamkan dalam proyek tersebut mencapai 65 juta US dollar dan ditargetkan proyek ini akan mulai produksi pada Mei 2022. Pada tahap pertama, smelter ini akan memproduksi sekitar 80.000 ton ferronikel per tahun dan akan secara langsung menyerap 350 lebih karyawan dari penduduk lokal. Sedangkan proyek tahap kedua adalah smelter leasing yang memproduksi bahan baku baterai mobil listrik dengan nilai total investasi sebesar 220 juta dolar Amerika Serikat. Pembangunannya direncanakan dimulai awal 2022 dan commissioning produksi pada Juli 2023. Industri memberdayakan cadangan mineral dari Pulau Sebuku itu memiliki potensi sangat besar jika proyeknya dijalankan dengan baik, apalagi dengan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan seperti smelter, maka cadangan mineral ini tidak akan habis sampai 50 tahun ke depan. Diharapkan pembangunan smelter ini segera menggerakkan industri dan meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat. Semua industri terkait akan berjalan, pajak dan pendapatan negara akan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka lebar, dan ekonomi masyarakat akan lebih baik. Dua smelter ini merupakan awal dari ekosistem mobil ramah lingkungan yang dibangun oleh Indonesia. Selain untuk menyetop ekspor bahan baku, sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi kala melakukan groundbreaking di Kerawang, pembangunan pabrik ini merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk melakukan hilirisasi industri. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengatakan era kejayaan komoditas bahan mentah sudah berakhir dan Indonesia harus berani mengubah struktur ekonomi yang selama ini berbasis komoditas untuk masuk ke hilirisasi untuk menjadi negara industri yang kuat dengan berbasis pengembangan inovasi teknologi. Karena itu, strategi bisnis besar negara adalah keluar secepatnya dari jebakan negara pengekspor bahan mentah, melepas ketergantungan pada produk-produk impor dengan mempercepat revitalisasi industri pengolahan sehingga bisa memberikan peningkatan nilai tambah yang semakin tinggi.